Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dani Wahyudi dengan NIM 20000018358. Ya, di sini saya akan mempresentasikan semua proses mengajar saya sebagai tugas UK1 dalam mata kuliah pemrograman web. Ya, di sini kita mulai dari tugas pertama, tugas 1.1, yaitu tugas pendaftaran WA Group pemrograman web. Ya, di sini WA Group pemrograman web ini tugasnya itu diberi sebuah perintah untuk memastikan bahwa kita telah masuk ke dalam grup tersebut di WA Group ya. Dan meminta teman kita untuk men-screenshot keanggotaan kita di WA tersebut. Dan kedua adalah tugas pendaftaran GitLab. Pendaftaran GitLab ini bisa dilakukan dengan cara mendaftar seperti biasa, seperti di web-web biasa. Mendaftar dengan email dan mengisi username dan password kita. Lanjut ke tugas temu 2 atau pertemuan kedua. Tugas 2.3, persiapan tools programming web, yang dimana tools itu adalah editor source code. Di sini toolsnya saya memakai sebuah software yang bernama Visual Studio Code. Alasan saya memakai tools ini ya karena tools ini pertama gratis, kedua tools ini mudah digunakan. Di sini ada beberapa fitur ya, maaf saya tidak bisa menampilkannya di sini. Sebenarnya banyak fitur-fiturnya. Kita langsung masuk di tugas 2.4 persiapan tools programming web lagi nih. Dalam hal ini toolsnya adalah web server dan localhost. Di sini pada pengumpulan tugas ini saya memakai XAMPP untuk menjalankan file yang berupa kode Apache, MySQL atau FileZilla, Mercury, Tomcat lah. Di sini untuk memulai ini kita bisa langsung start saja dan langsung membukanya di browser kita. Lanjut di 2.4 persiapan tools programming, tools kolaborasi, invite member. Di sini kita memakai GitLab dan di tugasnya itu diberi instruksi untuk membuat suatu project di GitLab ini dan menginvite Bapak dosen kita, Pak Ali Tarmuji, sebagai developer kalau tidak salah di project kita. Dan lanjut di tugas 2.6 pemasangan Git client di laptop. Sebenarnya proses pemasangan Git client di laptop ini panjang ya, dimana kita menghubungkan project GitLab kita tadi dengan software Visual Studio Code ini. Dan lanjut ke temu 3 atau pertemuan ketiga, memformat paragraf dengan HTML. Di sini kita langsung masuk ke sebuah codingan program HTML ya. Di sini tugas pertama kita disuruh membuat sebuah paragraf di HTML. Ya, sintaks paragraf itu diwakilkan dengan sintaks P. Jadi fungsi sintaks P ini untuk membuat sebuah paragraf di website kita. Dan sintaks P itu ditutup dengan ya pastinya /P. Lanjut ke pencetakan font dengan HTML. Setelah kita tahu tuh pembuatan paragrafnya, kita pasti harus mencetak sebuah fontnya dong. Font di sini diwakilkan dengan sintaks B sebagai bold atau penebal kata, sintaks I atau italic sebagai pembuat kata menjadi miring, dan sintaks U atau underline untuk membuat sebuah kata digarisbawahi.
Ya, ketiga sintaks ini bisa nih dikolaborasikan atau dikombinasikan ya dengan cara membuat ketiga sintaks itu untuk sebuah kalimat. Ini contohnya nih. Nah, ini untuk contoh penggunaan sintaks-sintaks tadi ya. Ini untuk sintaks B atau bold garis, maaf, untuk kata yang tebal, I untuk italic untuk membuat kata menjadi miring, U atau underline untuk membuat kata di garis bawahi. Dan ini adalah kombinasi ketiga elemen tadi. Kita lanjut ke tugas 3.5, teks pangkat atas bawah HTML. Nah nih, teks pangkat bawah ini sangat bagus, sangat berguna untuk sebuah website matematika atau fisika. Nah, teks pangkat atas itu diwakilkan dengan sub. Subnya ini pakai P ya, dan untuk pangkat bawah itu diwakilkan dengan sub. Dan ini contoh sintaksnya, dan ini adalah contoh hasil jadinya. Lanjut ke tugas 3.6, tag ganti baris. Dalam Word kita biasa menggunakan enter untuk mengganti baris. Dan di sini dalam HTML itu diwakilkan atau direpresentasikan dengan sintaks BR. Nih, kita contoh saja ya. Perkenalkan, sintaks BR, nama saya Dani Wahyudi. Nah, ini dalam sebuah codingan ini terletak pada satu baris. Dan pada website jadinya, fungsi sintaks BR itu akan terlihat. Nah, ini contohnya. Di codingan tadi, perkenalkan, sintaks BR, nama saya Dani Wahyudi, dan itu dalam satu garis. Tapi dalam website jadinya, itu merupakan untuk sebuah penggantian baris. Lanjut ke 3.7, font HTML. Nah, di sini font ini lebih terperinci, tidak seperti font pada sebelumnya. Nah, di sini font face untuk menggunakan sebuah style font dalam Word. Ya, kita bisa memilih stylenya itu seperti Times New Roman, Arial, atau Corel New. Dan di sini ada font size nih. Font size ini berfungsi untuk membuat sebuah ukuran pada kata itu atau huruf itu. Nah, di sini ada juga nih font color untuk membuat kata itu atau huruf itu sendiri ada warnanya. Nah, ini contohnya. Ini seperti kita lihat tadi, ini font face-nya ya. Kita pakai tipe Times New Roman, berubah menjadi font face style-nya Times New Roman. Nah, di sini ada font color tadi. Font color itu fungsinya untuk memberi warna pada kata tadi. Kita sampai di 3.8, menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Di sini menurut saya sintaks yang bukan paling rumit ya, yang sedikit rumit. Untuk menyisipkan gambar itu digunakan sintaks IMG, SRC, dan kita langsung memasukkan nama gambarnya beserta tipe gambarnya. Nah, di sini ada line ini fungsinya untuk menempatkan gambar kita tadi. Seperti biasa, sintaksnya ditutup dengan sintaks lagi. Nah, dan untuk menyisipkan anchor link itu digunakan sintaks A, href. Nah, masukin tuh link HTML-nya. Berikut adalah sebuah contoh hasil jadi menyisipkan gambar dan anchor link. Maaf, di sini sedikit berantakan dan tidak peraturan ya. Di sini kita lihat ini buah hasil dari sintaks IMG tadi. Dan ini sintaks A, href, dan linknya tadi.
pemformatan tabel HTML. Nah, di sini tabel masuk ke sintaks tabel. Tabel itu biasanya sangat berguna dalam sebuah website. Sintaks tabel itu diwakilkan dengan tabel itu diwakilkan dengan sintaks tabel. Nah, di sini ada border nih. Apa nih border? Border itu adalah jarak dari tabel itu sendiri dengan isi tabelnya. Nah, dan terus di tabel itu ada sintaks lagi tuh, sintaks TR. Sintaks TR ini berfungsi untuk membuat sebuah baris. Kalau ada baris, pasti ada kolomnya. Nah, sudah sintaks TR untuk membuat baris, sintaks TD itu untuk membuat sel atau kolomnya. Langsung saja kita ke hasil jadinya ya. Nah, ini nih. Nah, ini hasil dari sintaks table itu tadi sendiri, dan jarak dari table ini ke baris ini itu adalah sintaks border tadi. Dan untuk sintaks TR sendiri tadi, ini dianya di satu garis ini, dan sintaks TD untuk membuat kolomnya tadi. Nah, ini merupakan sebuah pengkombinasian dari seluruh sintaks-sintaks tadi ya, dari paragraf, font, dan langsung ke tabelnya. Di sini ada sintaks IMG menyisipkan gambar. Ini adalah sintaks tabel kiri dan kanan. Ini sintaks anchor link, sintaks font size, dan font face. Kita masuk ke pertemuan 4, form dan div. Dalam tugas ini kita disuruh untuk mengimplementasikan form dan div. Nah, di sini fungsi form itu apa sih? Fungsi form itu untuk sebuah inputan, dan form itu sendiri memiliki dua atribut. Pertama action dan method. Nah, method ini dibagi lagi ada dua nih, ada get dan ada post. Fungsi method apa sih? Fungsi method itu untuk memberikan link, dan kalau kita klik nanti di sini akan berubah menjadi link buatan kita sendiri. Terus action itu apa sih? Action itu berfungsi untuk menampung semua inputan dari form tadi. Kemana sih perginya? Ya, perginya ke sebuah HTML yang telah kita buat. Nih. Terus fungsi div apa? Fungsi div itu adalah sebuah wadah untuk menampung form. Singkatnya, div itu untuk mempercantik sebuah tampilan website. Ini berikut contohnya. Nah, ini sebuah inputan, ini diciptakan dengan sintaks form tadi. Nah, terus kirim ini dari apa? Kita balik lagi nih. Kirim itu dari tipe submit. Ya, di inputan form itu ada berbagai banyak tipe ya. Ada tipe teks, ada tipe submit, dan ada beberapa tipe lagi. Nah, div di sini, ini nih fungsi div nih, untuk memperindah sebuah website supaya websitenya tidak boring juga gitu ya kan. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.